Kemudian udara di atas daratan naik diisi oleh udara yang berasal dari laut. Terjadilah angin laut. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sampai pada video PDR kelas 5 tematik semester kedua untuk tema 6 subtema 2 pembelajaran yang keempat. Muatan pembelajaran yang akan dibahas hari ini adalah PPKN dan IPA. Pokok bahasan untuk yang PPKN adalah hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Sedangkan untuk yang IPA adalah perpindahan panas secara konveksi. Baiklah, marilah kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan PPKN terlebih dahulu. Pahami penjelasan berikut. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Jika tidak, maka akan terjadi perselisihan, pertengkaran, dan juga hal-hal buruk lainnya. Ingat, setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang tidak terpisahkan. Ketika seseorang menuntut hak, maka ada kewajiban yang harus dia lakukan juga sebagai perimbangan dari hak yang telah didapatkannya. Selanjutnya, berikut ini hak warga negara Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945. Ada banyak peraturan perundangan yang mengatur mengenai hak warga negara. Di antaranya, hak untuk kedudukan yang sama di mata hukum dan pemerintahan. Ini tertuang dalam pasal 27 ayat 1. Sedangkan ayat 2-nya menjelaskan tentang hak pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pasal berikutnya, pasal 28, memberikan kebebasan bagi warga negara untuk berserikat dan berkumpul, serta mengeluarkan pendapatnya. Sedangkan untuk pasal yang mengatur hak dalam beragama, diatur dalam pasal 29 ayat 2, yakni sebagai warga negara Indonesia bebas memilih, memeluk, dan menjalankan agamanya, serta kepercayaannya. Dalam bidang pertahanan dan keamanan negara, pasal 30 ayat 1 menyampaikan bahwa setiap warga negara Indonesia wajib dan berhak dalam mempertahankan keamanan negara. Terakhir, untuk pasal mengenai hak pendidikan, pasal 31 ayat 2, di sana menjelaskan setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Itu tadi tentang hak. Tentunya tidak berimbang jika hanya hak saja yang kita tuntut, kewajiban juga harus kita laksanakan. Berikut ini kewajiban warga negara Indonesia menurut Undang-Undang 45. Kewajiban membayar pajak dan retribusi baik untuk pemerintahan pusat ataupun daerah pada pasal 23A. Pasal 27 ayat 1, kewajiban mentaati dan menjunjung tinggi dasar negara, hukum, dan pemerintahan. Sedangkan pasal 30 ayat 1, kewajiban warga negara ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Itu tadi materi tentang hak dan kewajiban. Tentunya hak dan kewajiban harus kita laksanakan secara seimbang dan juga secara bertanggung jawab, supaya hak yang kita dapatkan tidak mengganggu hak-hak orang lain. Baiklah, selanjutnya adalah tugas 1, di mana ada beberapa pertanyaan, dan terakhir ini adalah tentang tabel. Di situ ada pasal 27 ayat 1, ternyata di dalamnya ada hak dan juga kewajiban. Contoh pasal 27 ayat 1, hak dan kewajiban, isinya adalah hak dan kewajiban mengenai dasar negara, hukum, dan pemerintahan. Demikian untuk yang PPKN. Setelah PPKN telah kita pelajari, kita lanjutkan lagi kepada muatan berikutnya, yaitu muatan IPA. Anak-anak, pahami teks berikut ini. Perpindahan panas atau kalor secara konveksi.
Kalau kemarin konduksi secara umum, konveksi secara umum, radiasi secara umum, sekarang kita bahas satu persatu supaya lebih memahami. Perbedaan kalor secara konveksi adalah perbedaan kalor yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Umumnya terjadi pada zat cair dan gas. Zat yang menerima kalor akan memuai dan menjadi lebih ringan sehingga akan bergerak ke atas. Zat-zat yang lebih ringan tersebut pindah ke atas, molekul zat yang ada di atasnya akan menggantikannya, seperti pada contoh yang di air ini. Arus konveksinya adalah ketika air panas dengan rapat jenis yang kecil, maka akan naik diisi oleh air dingin yang berada di atasnya. Peristiwa konveksi terjadi pada saat air merebus. Air yang letaknya dekat dengan api akan mendapat panas sehingga air menjadi lebih ringan. Air akan bergerak ke atas dan digantikan oleh air yang ada di atasnya. Begitulah seterusnya sampai air benar-benar mendidih. Selain merebus air, konveksi juga terlihat dari angin darat. Angin darat terjadi karena udara di darat pada malam hari lebih cepat dingin, sehingga di laut lebih panas. Maka udara yang di atas air laut naik dan diisi oleh udara yang berasal dari darat. Angin darat bergerak dari darat ke laut, terjadi pada malam hari dan digunakan nelayan pergi belayar ke laut, terutama bagi nelayan-nelayan yang menggunakan layar. Kalau nelayannya menggunakan mesin, sudah tidak memanfaatkan angin darat. Sedangkan angin laut terjadi pada siang hari. Di sini daratan lebih panas. Kemudian udara naik diisi oleh udara yang berasal dari laut. Terjadilah angin laut. Angin laut bergerak dari laut ke darat. Terjadi pada siang hari ketika masih banyak kapal laut dengan layar, digunakan nelayan untuk pulang ke daratan. Baik, untuk tugas yang kedua, yang pertama, apa yang dimaksud dengan perbedaan panas secara konveksi? Yang kedua, jelaskan perbedaan panas secara konveksi yang terjadi saat merebus air. Yang ketiga adalah jelaskan terjadinya angin darat. Dan terakhir, jelaskan terjadinya angin laut. Demikian pembelajaran kita, tema 6 subtema 2, pembelajaran 4. Selamat belajar, jaga semangat dan juga tetap jaga kesehatan, maksimalkan belajar apapun keadaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.